Shalom, selamat pagi semua jemaat Grace Assembly Kelang, Malaysia, dan semua anak-anak Tuhan yang mengikuti kebaktian dalam talian ini, di mana juga Anda berada. Melalui kebaktian ini, marilah kita sama-sama menerima berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Biarlah hati kita terbuka untuk menerima berkat kasih Tuhan Yesus pagi ini. Seperti tertulis dalam buku Ratapan 3 ayat 25. Kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang mulia ini. Terima kasih Tuhan telah memberi hari yang baik untuk jiwa-jiwa, supaya kami dapat mengikuti kebaktian online dari mana juga tempatnya. Tuhan, berilah kami peluang ini untuk mengikuti kebaktian ini dan seterusnya, untuk diberkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan kebaikan untuk semua jemaat-jemaat dan mereka-mereka yang mengikuti kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Anda.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu. Oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang bersujud di hadirat-Mu, merendahkan hati dengan ucapan syukur ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tuhanku, ku datang bersujud dan mengaku tanpamu ku kan jatuh. Engkaulah harapanku. Oh Tuhan, Engkau ku perlu setiap waktu.
sebab tanpamu ku takkan sanggup. Yesus, kau kekuatanku, dan tanpamu ku takkan sanggup. Yesus, kau kekuatanku. Oh Tuhan, Engkau ku perlu. Setiap waktu ku perlu pelindungmu, kebenaranku. Tuhan, kau ku perlu. Oh Tuhan, Engkau ku perlu. Setiap waktu ku perlu pelindungku, kebenaranku. Tuhan, kau ku perlu pelindungku, kebenaranku. Tuhan, kau ku perlu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang bersujud di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan, setiap waktu, setiap masa Tuhan Yesus kami perlukan Engkau. Kami perlukan hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan, di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam pribadi, lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan pada saat ini. Kami mengangkat Tuhan Yesus negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu. Di mana Tuhan Malaysia yang masih ya Tuhan Yesus di dalam pandemi COVID-19 ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau ya Tuhan Yesus yang mengerti, Engkau yang mengetahui segala sesuatu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan Tuhan Yesus kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan atau setiap jiwa-jiwa yang terkesan oleh COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menjadi kekuatan, Roh Kudus-Mu yang menjadi penghiburan dan pengharapan kepada setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus yang terkesan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat Malaysia Tuhan Yesus pada saat ini, pentadbiran di dalam negara Malaysia Tuhan Yesus. Kami berdoa buat yang di Pertuan Agung, buat Sultan, buat Perdana Menteri, seluruh kabinet-kabinet kerajaannya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan hikmat bijaksana yang daripada Allah Bapa menyertai mereka semua Tuhan. Kesehatannya Tuhan Yesus Kau berikan ya Tuhan kepada mereka Tuhan, agar mereka senantiasa sehat Tuhan Yesus dan kuat untuk mentadbir negara ini ya Tuhan. Dan kami mohon hikmat bijaksana yang datang daripada Allah yang Maha Tinggi ada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus di saat mereka mentadbir negara ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa buat umat Tuhan ya Tuhan, agar setiap hari, semakin hari Tuhan kami semakin rindu bersekutu dengan Engkau. Semakin hari ya Tuhan Yesus kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun cobaan, apapun rintangan yang datang melanda Tuhan, kami tetap kuat karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan rindu menyembah Engkau, rindu memuji dan bersekutu dengan Engkau setiap saat dan setiap waktu ya Tuhan. Datang bersujud dan mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya Tuhan Yesus. Saya juga mau berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi Tuhan, agar setiap anak-anak Tuhan dapat mengerti dan memahami isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, saya berdoa Tuhan agar Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan bukan hanya sekedar kata-kata Tuhan, tapi Roh-Mu yang berkata-kata, Engkau sendiri yang berbicara lewat mulut hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan Yesus, agar firman yang disampaikan, isi hati-Mu ya Tuhan yang disampaikan dapat dimengerti setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Haleluya Tuhan Yesus, dapat dimengerti ya Tuhan, dapat difahami ya Tuhan, sehingga firman itu ya Tuhan Yesus dapat
dapat diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan akan menjadi pedoman, akan menjadi Tuhan Yesus landasan hidup kami di masa yang akan datang Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan tangguh ya Tuhan umat-umat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus agar setiap yang memberi, yang tidak memberi, diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus agar umat Tuhan yang terkesan sekali lagi Tuhan lewat pandemi ini ya Tuhan, kami berdoa agar Kau berikan kekuatan, Kau berikan Tuhan Yesus pengharapan yang ada sakit penyakit pada saat ini ya Tuhan, kami klaimkan di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau menyertai sepanjang ibadah kami Tuhan sampai akhirnya sebentar lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus bertahta di atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan sebentar lagi. Engkau Tuhan Yesus persiapkan mata rohani, telinga rohani kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan suara-Mu yang indah lewat hamba-Mu yang telah Engkau utus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan bersama-sama amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, salam, salam damai dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus yang memelihara dan yang menjaga kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, kita terus pergi kepada firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini saudara dan saudariku. Mari kita terus buka di dalam Alkitab, yaitu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 21 sampai ayat yang ke-23. Haleluya. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari saudara, saya ajak kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang kami dengar untuk pagi ini. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat sesuatu di dalam petikan, di dalam firman-Mu ini. Ini mengoreksi, menguatkan kami, memeriksa diri kami diperingatkan kembali. Mari Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hati kami. Sekali lagi kami rela ditegur, dididik Tuhan sekali lagi. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus dari awal sampai selesai kami berserah hanya dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Perikop firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini saudara dan saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Ini selepas 1,5 tahun pelayanan Yesus, dan setelah Yesus telah memilih 12 muridnya. Perikop yang kita baca tadi, inilah pengajaran yang dibawa oleh Yesus sewaktu Yesus mengajar banyak orang di lereng bukit. Iya, kita tahu bahwa pengajaran Yesus ataupun khotbah Yesus di lereng bukit itu mempunyai 15 topik, 15 tajuk. Dan kita tahu bahwa pengajaran yang pertama yang Yesus telah ajar di khotbahnya di lereng bukit itu saudara ialah berbahagialah orang yang miskin, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Pembacaan yang kita baca hari ini saudara adalah khotbah terakhir. Ya, ada 15 topik, jadi maksudnya perikop yang kita baca adalah yang ke-13. Yaitu tentang Yesus mengajar tentang cara menghadapi ataupun karakter ataupun buah-buah pengajaran sesat. Jadi saudara dan saudariku, apa yang kita ingin belajar pada saat hari ini ialah tentang bagaimana Yesus memberi tahu kita sesuatu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan untuk pagi ini ialah dikenal,
Tuhan. Ya, dikenal Tuhan. Tuhan mengenali kita. Haleluya. Perkataan mengenal ini saudara, ya kita selalu diajar, kita selalu diberitahu tentang mengenal Tuhan. Ya memang sangat penting untuk kita mengenal Tuhan. Ya kita harus mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Kita harus ketahui, kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan, siapa Dia yang menyediakan segala-galanya untuk kita. Jadi mengenal Tuhan itu sangat penting. Dan perkataan yang kedua ialah setelah kita mengenal Tuhan, kita harus memperkenalkan Tuhan kepada semua manusia di dalam dunia ini. Tetapi pada saat pagi hari ini kita tahu saudara bahwa ada 3 tentang perkataan kenal ini, di mana yang ketiga ini harus kita ingat, yang harus kita titik beratkan di dalam penghidupan iman kita saudara dan saudariku, yaitu dikenal Tuhan. Kalau kita baca dalam perikop tadi saudara dan saudari, baru kita tahu bahwa tidak semua orang ataupun walaupun mungkin kita sudah mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang, tapi belum tentu kita sudah dikenal Tuhan. Ya, belum tentu kita sudah dikenal Tuhan. Maka dalam ayat yang ke-21 tadi, ia berkata di situ bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, bukan setiap orang yang berseru. Ataupun pada waktu-waktu ini saudara, bahwa setiap orang akan berseru kepada Tuhan. Maksud setiap orang akan berseru kepada Tuhan, saudara dan saudariku, sama ada dia sudah percaya kepada Tuhan, sama ada dia beragama Kristen, sama ada dia bukan Kristen, ataupun dia langsung belum mengenal Tuhan, setiap orang yang ada di dalam dunia ini akan berseru kepada Tuhan. Sesuai dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11, bahwa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Akan tiba waktunya di dalam kehidupan setiap kita. Setiap manusia yang tinggal di dalam dunia ini. Ada ketikanya dia akan berseru kepada Tuhan. Dikatakan di sini segala lidah. Maksudnya setiap makhluk yang ada lidah. Dia katakan di sini manusia. Mungkin ini manusia, binatang. Binatang pun ada lidah. Semua yang memiliki lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan berkata bukan setiap orang yang berseru itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kecuali mereka yang melakukan kehendak ataupun melakukan perintah Tuhan. Apakah itu kehendak Bapak, saudara dan saudariku? Kehendak Bapa itu sama dengan perintah Tuhan. Karena kehendak dan perintah itulah yang Tuhan nyatakan dan itu yang Tuhan kehendak. Dan kalau dia menghendaki itu dia akan perintahkan supaya kita melakukan kehendaknya. Maka di dalam perjanjian lama Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada orang-orang Israel melalui Musa. Tapi pada waktu zaman anugerah, pada saat kita sekarang ini saudara dan saudariku, kata Yesus di dalam Injil bahwa kedatanganku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku akan menggenapinya. Maksudnya Yesus yang satu-satunya yang dapat menggenapi, yang dapat melakukan, yang dapat menyelesaikan dan menuruti semua hukum Taurat. Karena dengan demikian saudara, bahwa hukum Taurat itu ada pada Yesus Kristus, malah Yesus lebih tinggi daripada hukum Taurat. Jadi sekarang ini seperti ini saudara-saudariku. Hanya mereka yang berseru kepada Tuhan, Yesus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Nah dalam peringkat ini saudara, bahwa orang yang tak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dalam hal ini kita biasa mendengar. Dalam hal ini kita sedia maklum dan kita sedia memahaminya. Tetapi satu yang harus kita sadar pada ayat yang ke-22, saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan dan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi pada hari terakhir, apakah maksud hari yang terakhir, saudara dan saudariku? Mungkin sekali imbas kita membaca pada waktu terakhir. Mungkin yang kita ingat di dalam kepala kita ialah pada hari pengadilan takhta putih ataupun kursi pengadilan. Maksudnya istilah yang orang paham ialah pada waktu kiamat itu. Itu istilah mungkin yang senang, yang begitu cepat masuk di dalam pikiran kita pada hari terakhir. Tetapi mari kita ada lebih lanjut lagi. Apakah arti pada hari terakhir? Karena pada hari terakhir ini saudara dan saudariku setiap orang akan berseru. Adakah hari terakhir ini adalah hari pengadilan takhta putih dan kursi pengadilan? Ya memang benar. Tetapi ada lagi waktu terakhir yaitu pada hari kedatangan Yesus kedua kali. Sebelum pengadilan takhta putih dan sebelum pengadilan kursi pengadilan. Tapi sebelum Yesus datang kedua kali ada lagi yang terjadi saudara. Yaitu adakah hari terakhir itu merupakan hari waktu kita menghembuskan napas yang terakhir. Jadi kita di peringkat mana saudara? Nah, ada satu lagi perkara yang paling akhir di dalam kehidupan kita ialah di saat-saat genting seperti apa yang dunia sedang alami saat hari ini saudara dan saudariku. Pada waktu-waktu kita berada di dalam saat-saat yang genting, pada waktu kita berada di saat-saat penderitaan yang sangat berat, itu membuatkan kita berseru. Itu membuatkan kita akan berteriak kepada Tuhan. Karena pada saat-saat genting seperti ini pun banyak orang yang menamatkan kehidupan mereka. Banyak orang yang mencabut nyawanya sendiri. Jadi pada saat waktu-waktu ini saudara kita ketahui bahwa banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Haleluya pada hari terakhir. Tetapi sangat mengejutkan saudara dan saudariku. Bahwa di sini Yesus mengatakan bahwa aku tidak pernah mengenal. Apakah yang dimaksudkan tidak pernah? Tidak pernah maksudnya saudara langsung dari dulu, dari kelahiran. Dan sampai saat ini dia mengatakan tidak pernah. Langsung tidak berlaku apa-apa, tidak pernah berlaku, tidak pernah terjadi. Itu maksudkan tidak pernah mengenal. Dia tidak tahu. Dia tak pernah ingat. Dan dia tidak pernah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu. Jadi kalau Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, maksudnya Yesus tak pernah tahu, tak pernah ingat. Yang dia ingat akan kita. Oh, ya kali ini saudara, firman Tuhan ini sangat keras. Karena kalau kita teliti setiap perkataan yang Tuhan katakan, ada tanda seruan 2 kali dalam ayat ini saudara. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 ada tanda seruan. Tanda seruan maksudnya dia berteriak. Itu maksudnya dia tegas saudara dan saudariku. Haleluya. Haleluya. Apa yang menyebabkan Yesus tidak mengenal orang yang berseru tadi, saudara? Kenapa dia tidak kenal? Kenapa dia tidak mengenali orang itu? Sedangkan orang itu sudah mengenalkan dia. Sedangkan orang yang berseru itu sudah memperkenalkan dia. Tapi akhirnya Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa Yesus tidak mengenal sedangkan orang itu sudah bernubuat? Bernubuat saudara bukan suatu perkara yang ringan saudara. Bernubuat saudara, sesuatu karunia yang
di antara 9 karunia yang besar itu. Bernubuat artinya menyatakan lebih dulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Belum orang lain tahu, Tuhan sudah memberitahu kejadian-kejadian yang akan berlaku. Bernubuat ini Allah yang memberitahu, Yesaya 44 ayat 7, 45, 21. Dan bernubuat ini suatu karunia Roh Kudus, 1 Korintus pasal 12 ayat 20. Dan bernubuat ini adalah perkataan yang makin meneguhkan, 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dan bernubuat ini adalah berkata-kata oleh Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16. Dan bernubuat ini berkata-kata di dalam nama Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Itu bernubuat, saudara. Tetapi Yesus tidak mengenal. Kenapa dia tidak kenal orang yang bernubuat ini? Sudah tentu dia sudah mengenal Tuhan Yesus, kan? Dia lebih mengenal Tuhan Yesus. Lebih daripada mengenal. Apatah lagi yang melakukan mukjizat. Melakukan mukjizat, saudara. Mukjizat adalah keajaiban yang hanya Tuhan yang boleh melakukannya. Mukjizat adalah perbuatan yang ajaib. Mazmur pasal 105 ayat 5, Yesaya 29 ayat ke-14. Mukjizat adalah tanda ajaib. Yeremia 32 ayat 21, mukjizat menyatakan kemuliaan Tuhan. Yohanes 11 ayat 4. Dan mukjizat, melakukan mukjizat itu menyatakan kemuliaan Kristus. Itu adalah Yohanes 2 pasal 11. Jadi sudah melakukan karunia nubuat, sudah melakukan mukjizat, dan ditambah lagi mengusir kuasa-kuasa setan. Ini lebih daripada mengenal, lebih daripada memperkenalkan. Mengusir setan hanya kuasa Yesus yang mampu mengusir setan. Amin. Maksudnya ini lebih rapat, lebih mengenal, lebih memperkenalkan Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan tidak mengenal. Kenapa terjadi demikian, saudara dan saudariku? Bukan saja Tuhan tidak mengenal, dia katakan, enyahlah kamu. Perhatikan, sewaktu saya menyampaikan dan sewaktu kita mendengarkan, mari kita sama-sama mengoreksi diri ini. Sama ada kita periksa diri ini. Adakah kita sekarang ini dikenal dan berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa Yesus tidak mengenal? Itu sebabnya pada saat ini tema firman Tuhan ialah kita harus dikenal Tuhan. Tapi sebelum itu kenapa kita harus rungkaikan, kita harus pecahkan masalah ini, kita harus tahu apakah penyebabnya sampai Yesus tidak mengenal orang ini. Walaupun dia sudah mengenal, dia sudah memperkenalkan, tapi akhirnya dia sendiri tidak dikenal Tuhan. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuatkan dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Sama maksudnya, sehingga dia tidak mengenali, sehingga dia tidak berkenan. Ialah segala dosamu dan dosaku, saudara. Dosa ini yang membuatkan Tuhan Yesus tidak mengenal kita. Masih ingat sewaktu Yesus di kayu salib? Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Maksudnya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah Bapa di surga meninggalkan Tuhan Yesus yang ada di salib pada masa itu? Allah meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu di salib itu karena Allah Bapa tidak sanggup melihat anaknya. Malah Allah tidak mengenal Yesus Kristus karena Tuhan Yesus sedang menanggung dosa semua manusia dalam dunia ini. Itu sebabnya Allah meninggalkan Yesus pada waktu itu. Jadi saudara dan saudariku. Jadi apa dosa yang dilakukan oleh orang yang berseru kepada Tuhan pada hari-hari terakhir. Sehingga dia tidak dikenal Tuhan. Mari kita kenali dosa apa ini, saudara. Bukan saja setakat dosa. Dosa itu umum, tetapi ada dosa yang harus kita khususkan, yang harus, apakah jenis dosa itu, saudara. Dalam Yeremia pasal 9, 23 ayat 24. Begini firman Tuhan.
Janganlah ada orang bijaksana. Oke, kata orang bijaksana. Jangan ada orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah ada orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah ada orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah yang bermegah karena ia berikut. Karena ia berikut. Bahwa yang memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Karena orang yang tadi yang berteriak itu saudara. Karena dia bermegah. Karena dia sudah pernah melakukan nubuat, karena dia sudah melakukan mukjizat, karena dia pernah mengusir setan, maka dia bermegah. Dia bermegah karena mendapat karunia itu. Dia bermegah karena dia memperkenalkan banyak orang di atas karunia yang Tuhan beri ini. Dia bermegah. Maksudnya dia tidak tunduk. Bermegah maksudnya dia tidak taat. Bermegah maksudnya dia tidak hormat kepada yang memberi kita karunia itu. Yang memberi sumber segala kuasa itu. Kalau dia berseru kepada Tuhan, tak perlu dia nyatakan semua nubuat, semua karunia, semua pengusir setan, berapa gereja yang dia tubuhkan, berapa jemaat yang dia miliki, dia tak perlu menyatakan itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengerti semuanya. Itu karena apabila kita menyatakan itu, memang sudah ada keegohan, kemegahan di dalam diri kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan biarkan ada roh kemegahan di dalam diri kita. Kita harus belajar daripada orang-orang sebelum kita di dalam tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita harus belajar daripada mereka. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab sewaktu mereka di puncak kemasyhuran, di puncak segala sesuatu, pada waktu itu mereka jatuh. Kenapa mereka jatuh? Karena mereka bermegah. Daud jatuh sewaktu dia masyhur. Sewaktu tidak ada peperangan. Dia tidak ikut peperangan sudah sebab peperangan yang kecil-kecilan. Maksudnya Daud sudah bersenang lenang. Dia tidak ada musuh yang mampu melawannya lagi. Jadi dia tak ikut berperang dan dia ada di istana. Dan sebagai raja dia mampu melakukan segala-galanya dalam dirinya. Dia mampu melakukan segala-galanya sehingga dia jatuh di dalam perzinahan. Begitu juga dengan Salomo. Sewaktu dia sudah sangat terlalu kaya dan sangat terlalu masyhur. Tidak ada dalam dunia ini menandinginya. Pada ketika itu dia jatuh kepada persembahan berhala. Jadi saudara dan saudariku, berada di puncak itu selalu membuatkan kita bermegah. Dan Tuhan tak mengingini itu. Kalau kita bermegah atas diri kita sendiri. Kalau kita harus bermegah saudara. Baiklah kita bermegah di dalam kita memahami dan mengenal akan Tuhan. Seperti Rasul Paulus juga dia hampir-hampir ingin bermegah di dalam hidupnya. Ya. Dan memang pun dia layak untuk bermegah saudara dan saudariku. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 saudara. Bahwa Paulus mengatakan di sini dia mau juga untuk bermegah. Tetapi dia diberi satu duri dalam dagingnya. Dan duri ini yang oleh karena dia ada duri dalam dagingnya ini menyadarkan dia akan sesuatu saudara. Apakah maksud duri di dalam dagingnya saudara? Maksud duri dalam dagingnya itu adalah kelemahannya. Itu adalah kekurangannya. Paulus memiliki kekurangan saudara. Bukan saja matanya yang kabur. Bukan saja bentuk tubuhnya yang pendek dan botak saudara. Tetapi oleh karena kekurangan inilah yang menyadarkan dia supaya tidak memegahkan diri. Jadi saudara dan saudariku, mari kita bersyukur di atas kekurangan kita. Mari kita bersyukur di atas kelemahan kita. Karena kelemahan dan kekurangan kita itu akan mengimbangi kemegahan, keangkuhan yang timbul dalam hati kita. Setiap kita ada kelebihan. Setiap kita ada kekurangan. Jadi Tuhan sedang
mengimbangi segala sesuatu supaya manusia tidak merasa sombong. Jadi haleluya, mari kita bersyukur saudara. Kelemahan, kekurangan, dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Karena semuanya ada fungsi. Ya, karena Tuhan tak mau kita sombong saudara-saudariku. Pengajaran yang kedua saudara tentang ayat yang ke-22 tadi saudara. Di sana disebut, bukankah aku ini bernubuat? Bukankah aku ini pengkhotbah yang hebat? Bukankah aku ini pendeta? Bukankah aku ini pendiri? Bukankah aku ini penginjil yang hebat? Bukankah maksud di sini saudara ialah berbicara tentang masa lalu. Maksudnya dia sangat bangga tentang masa lalunya. Dia sangat berbangga dengan pencapaian masa lalunya. Tetapi mari kita sadar pada saat hari ini saudara, waktu ini terbahagi kepada 3. Yaitu yang pertama ialah semalam ataupun kemarin, esok dan hari ini. Semalam tidak akan pernah berulang saudara dan saudariku. Semalam kemarin tidak akan pernah kita dapat lagi. Semalam adalah sejarah. Malah esok, hanya Tuhan yang tahu akan hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Jadi yang paling penting dalam hidup kita ialah saudara dan saudariku, ialah hari ini. Karena hari ini sudah pasti Tuhan sudah berikan. Yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani. Hari ini adalah hari untuk kita memperbetulkan, memperbaiki segala kisah-kisah semalam, kisah-kisah kemarin. Jadi hari ini kita memperbetulkannya. Kalau kita berdosa semalam, hari ini kita bertobat. Kalau kita bersedih semalam, hari ini kita bersukacita. Kalau kita sakit semalam, hari ini kita sehat. Dan hari ini juga adalah bekalan untuk kita melalui hari esok. Jadi yang paling penting di dalam rangka kehidupan kita saudara, dalam perjalanan hidup kita saudara, ialah hari ini. Jangan kita terlalu banyak berbangga tentang apa yang sudah kita lalui. Boleh, tapi jangan kita bermegah berlebih-lebihan. Tapi mari kita hormati dan kita harus pentingkan apa pencapaian kita hari ini. Haleluya. Jadi saudara dan saudariku, bagaimana kita dikenal Tuhan? Tadi Tuhan tak mengenal kita. Dan kita sudah tahu kenapa dia tak kenal. Jadi bagaimana kita dikenal Tuhan? Mazmur 9 ayat 16, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umat pilihannya. Jadi begitu juga dengan kita juga harus memperkenalkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kita, kita juga harus memperkenalkan diri kepada Tuhan. Apa itu? Bagaimana kita memperkenalkan di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan memanggil kita seperti Tuhan panggil Samuel, kita harus menjawab, ya Tuhan. Kalau Tuhan memanggil Musa, Musa menjawab, Tuhan saya tak pandai berkata-kata. Akui. Jadi kalau Tuhan memanggil kita menjawab. Memperkenalkan diri maksudnya kita datang di dalam pertobatan. Dengan pengakuan yang tulus. Dengan pengakuan yang murni. Bagaimana kita memperkenalkan kepada Tuhan, diri kita kepada Tuhan harus masuk lebih kerap di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan baru kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam peringkat tahela saudara dan saudariku. Karena di dalam peringkat ini kita menikmati hadirat Tuhan. Kita merasakan bahwa kita dan Tuhan mau berdialog dengan kita. Dan di situ kita akan dapat ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita juga mendengar dan mengerti isi hati Tuhan kepada kita. Haleluya. Dan pada waktu itu kita akan mengalami karakter Tuhan. Yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sabar, yang penuh dengan kasih sayang. Maka Tuhan juga akan mengalami karakter kita yang taat, yang tunduk, yang hormat kepadanya. Itu adalah memperkenalkan diri kepada Tuhan, saudara dan saudariku. Jadi banyak kita lupa bahwa kita terus mengenal kepada Tuhan.
Dan cara kita mengenal Tuhan itu ialah melalui pengetahuan kita, melalui intelek kita, bukan dengan jiwa kita yang harus kita persembahkan lebih dulu kepada Tuhan. Persembahkan diri kita lebih dulu kepada Tuhan, baru kita dapat mengenal Tuhan dengan serapat yang mungkin, dengan seintim yang boleh. Haleluya. Jangan kita mengenal Tuhan dengan cara intelektual kita. Haleluya, haleluya. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana cara kita dikenal oleh Tuhan, ialah dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah, sekali lagi, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Tuhan. Kita yang mengasihi Tuhan, dan setiap kita saudara dan saudariku yang mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengenal kita. Jadi maksudnya orang yang berseru-seru tadi, dia tidak mengasihi Tuhan. Dia hanya bermegah. Dan dalam 1 Korintus seperti Paulus katakan, kalau kita mengasihi Tuhan, di situ Tuhan mengenal kita. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mempunyai mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk membinakan gunung. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu. Maksudnya memberi makanan, memberi harta. Ya. Yang ada pada kita, kita beri semuanya. Bahkan menyerahkan tubuh ini dibakar. Ingat, tanpa kasih. Dalam tulisan Paulus 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 13, tanpa kasih sama sekali tidak berguna. Dan yang kedua, tanpa kasih tidak ada faedah bagiku, kata Paulus. Jadi elemen yang sangat penting saudara dan saudariku ialah kasih. Kalau kita mempunyai kasih kepada Tuhan dan antara sesama, Tuhan akan mengenal kita. Dalam tulisan Paulus dalam 2 Timotius 3:1-5. Tentang waktu-waktu terakhir juga. Ya, waktu-waktu terakhir ini kata Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 dalam versi Borneo. 5 perkataan mencintai ataupun mengasihi. Di dalam 5 ayat ini, di sini Paulus menulis ada 18 perbuatan manusia pada waktu-waktu terakhir ini. Dan 5 daripadanya merupakan inti daripada 18 kejahatan itu ialah perkataan mengasihi. Yang pertama mencintai dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Yang kedua mencintai uang, yang ketiga mencintai kesenangan. Yang kedua tidak mencintai kebaikan dan tidak mencintai Tuhan. Jadi pada masa-masa hari terakhir, kasih di antara manusia makin berkurang untuk Tuhan dan untuk sesama. Mari kita perhatikan ini saudara. Karena kalau kita tidak mempunyai kasih, kalau kita berseru, Tuhan enyahkan kita di depannya. Mari kita ingat jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 4. Jemaat Efesus adalah gereja yang sangat besar. Yang paling tua, yang matang dan dewasa. Dipimpin dan dibangun oleh Paulus sendiri. Apolos, bapak-bapak iman pernah melayani di jemaat Efesus. Tetapi Yesus berkata, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena meninggalkan kasihmu yang semula. Efesus gereja yang besar. Efesus gereja yang megah. Efesus gereja yang kuat. Pengajaran sesat nabi palsu pun mereka boleh tumpaskan. Tetapi Tuhan Yesus mencelah gereja Efesus. Karena meninggalkan kasih yang semula. Dan apa akibat? Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh.
Dengan itu bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara dan saudari yang saya hormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu-waktu genting pandemik, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi saat hari ini. Jangan biarkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama itu berkurangan. Karena kalau kasih itu makin berkurangan dan makin hilang di dalam diri kita, di dalam jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan. Pesan Tuhan kepada kita sama seperti jemaat di Efesus. Betapa dalamnya kita jatuh. Jadi kalau kita jatuh betapa dalamnya, maksudnya ini adalah jurang yang sangat dalam. Jadi kalau kita jatuh, apapun yang kita lakukan pada waktu ini, walaupun kita rajin memberi makanan kepada orang-orang dan lepas itu kita mengambil gambar. Apapun yang kita lakukan pada saat hari ini, kita berdoa, kita bertekun, kita memperkenalkan orang, tapi kalau tanpa kasih, kata Tuhan, betapa dalamnya kita jatuh. Jadi saudara dan saudariku, ya mari kita selidiki hati kita. Kalau kita meninggalkan kasih kita yang semula kepada Tuhan, kita telah jauh daripada kehendak dan perintah Tuhan. Mari kita kembali, mari kita bertobat. Bukan bertobat saja, tetapi lakukanlah lagi. Oh haleluya, seperti Paulus mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Amin, amin, haleluya. Mari kita penuh dengan kasih daripada Tuhan. Karena kasih menutupi banyak dosa. Hidup dalam kasih, roh ketakutan lenyap. Seluruh yang ada dalam dunia ini, iman akan lenyap. Ya, pengharapan akan lenyap. Haleluya. Hanya kasih tetap ada untuk selama-lama. Karena kasih itu adalah karakter Tuhan. Amin. Selagi ada Tuhan, selagi ada Yesus, kasih ada di situ. Haleluya, haleluya. Mari kita penuh dengan kasih saudara dan saudariku. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang akan mengurapi dan mengingat kita semua. Kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Haleluya, kita tetap bersukacita kepada Tuhan. Walaupun kita berada di dalam gelombang, dalam laut, dalam ombak yang begitu menakutkan. Tetapi oleh karena kasih, itulah yang menjadi batu karang kita. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Saat ini kami tidak rasa was-was lagi yang Engkau tidak mengenal kami. Saat ini kami sangat yakin Tuhan. Haleluya. Kami harus mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dalam. Supaya apabila kami mengasihi, kami akan dikenali oleh Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Kristus. Haleluya. Selepas ini Tuhan, kami akan mencintai lebih dalam, mencintai Engkau lebih sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Haleluya.